Yo guys, welcome back di channel YouTube Brakajana. So, hari ini kita akan menggambar lagi. Dan tadi di sela-sela kerja itu dapat ide yang random, yaitu kepikiran menggabungkan topeng Bali dengan terumbu karang gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan laut. Dan pas banget hari ini aku dapat sedikit waktu untuk membuat video. Jadi biar kalian nggak menanyakan lagi kapan upload. Dan medianya adalah ini, iPad Pro. Dan tanpa berlama-lama kita akan langsung menggambar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara di subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Thank you. Nah, di sini biasanya untuk kertasnya atau kanvasnya aku menggunakan tuh ukuran segini nih. Ukuran 4000 x 4000 atau enggak ya 3000 x 4000 dengan resolusi 300 dpi. Nah, jadi kalau buat kalian nih yang baru buka aplikasi Procreate, nah untuk membuat kanvas yang custom bisa nih icon apa namanya plus yang ini kalian tekan sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk dimensionnya di sini kalian bisa custom, bisa ketik mau ukuran berapa, 2000 kah atau 3000 kah, itu bebas. Tergantung device kalian juga gitu ya. Kalau speknya oke, kalian bisa pergunakan yang ukuran besar. Nah, terus nih DPI-nya juga bisa dibuat menjadi 500 atau 600 ya, tergantung kebutuhan gitu. Nah, di sini akan terlihat maksimum layers yang kalian dapatkan kalau menggunakan dimension atau pixelnya di sini. Kalau kalian pilih 4000 misalnya, ya di sini akan aku dapatkan layernya adalah 29. Jadi itu tergantung dimensionnya sendiri, kalian bisa custom. Nah, ini kalau udah kita create, nah otomatis akan langsung ke bidang gambarnya seperti ini. Dan di sini aku akan menggunakan symmetry tools. Jadi kalian bisa klik icon ini nih, kemudian cari drawing guide, terus edit drawing guide, terus cari symmetry. Nah, tujuannya agar kita bisa menggambar kanan dan kiri secara bersamaan. Kemudian setelah itu aku akan mulai dari proses sketsa dulu ya. Proses sketsa itu menggunakan brush ini, ink blade. Kenapa? Karena ini teksturnya selain cocok dengan garisku, teksturnya itu mirip tekstur pensil. Jadi ini keren banget brushnya. Oke. Di sini mungkin biar tidak terlalu kaku, stabilizationnya ini akan aku kecilkan. Jadi amount-nya, pressure-nya akan aku kecilkan sehingga lebih enak untuk digaris gitu, nggak terlalu kaku seperti tadi. Oke. Karena kalau ini dibawa ke angka yang besar, cenderung nih kita susah. Cuman hasilnya garisnya jadi solid. Oke. Kita akan bawa amount-nya ke angka yang kecil aja. Setelah oke, kita akan mulai menggambar. Seperti biasa, hal pertama yang harus ditentukan itu adalah komposisi gambarnya. Jadi nanti aku akan buat kira-kira besar gambarnya itu segini, ya kan? Jadi biar nggak takut kepotong atau gimana gitu. Jadi kita harus tentukan dari awal kira-kira besar gambarnya seberapa. Walaupun sebenarnya di sini tuh bisa nih dibesar kecilkan tuh bisa gitu. Cuman alangkah baiknya kita latih dari awal untuk penentuan komposisi gambar. Nah secara global aku udah dapat. Setelah ini aku akan gambar komposisi masing-masing anatominya seperti mata gitu kan. Nah, kita buat aja dulu yang simple aja. Kalau sketsa itu simple, nggak perlu terlalu detail. Kemudian posisi untuk hidung kita buat global, jadi jangan langsung di detail ya guys. Kita buat dulu basic-basicnya lah. By the way, di sini ada nggak sih yang baru pertama kali gambar digital? Bisa sharing ya kesulitannya apa gitu, sehingga untuk next video bisa aku buatkan tuh, entah itu tutorial atau sekedar sharing-sharing. Nah, ini aku akan buat topeng Bali itu yang modelnya raksasa gitu lah. Yang seperti yang aku bilang, kita buat sketsanya benar-benar yang simple-simple aja. Nah, ini udah mulai terbentuk
tapal balinya. Kita isi beberapa hiasan. Bisa kalian lihat untuk telinganya. Dan sekarang aku akan tambahkan aksen-aksen ataupun elemen-elemen dari terumbu karang. Jadi aku akan coba tambahkan di sini, kemudian ada di sini juga, terus di sini juga bakal ada terumbu karang gitu. Jadi outputnya bakal unik sini guys. Ada terumbu karangnya. Nah, setelah jadi komposisi gambar yang global seperti ini, selanjutnya adalah membuat detail dari sketsa ini gitu. Jadi sekarang ini kan masih global banget. Nah, nanti untuk mempermudah proses pas inking, kita harus buat ini lebih detail. Misalnya nih bagian mata, kita buat bola mata, kita buat lebih detail. Apakah nanti bakal ada highlight di matanya seperti ini, kita buat aja. Nah, ya kan. Kemudian hidungnya juga kita tambah untuk lubang hidungnya. Kemudian di sini kita tambahkan tanduk kecil. Nah, termasuk yang di sini juga kita tambahkan permata misalnya. Jadi ini bebas ya. Aku pun menggambar ini tanpa referensi, benar-benar ide sendiri gitu. Setidaknya ini looknya masih terlihat Bali. Nah, ini kan udah mulai terlihat detail ini. Kita tambahkan beberapa aksen-aksennya juga. Termasuk di bagian terumbu karang ini kita buat lebih detail mungkin. Bakal seperti apa nanti looknya. Kita isi ornamen yang lebih besar. Kalian nonton ini juga bisa sambil gambar ya. Pokoknya tiap hari harus latihan gambar, karena itu penting untuk mengasah skill kalian dan juga coba beberapa teknik-teknik baru, explore gitu, sehingga teknik yang kalian kuasai itu akan semakin kaya, dan itu bisa diterapkan ketika kalian berkarya nanti. Jadi hasilnya nggak akan monoton. Nah, ini menurutku ini udah cukup, udah beres. Kalian bisa lihat untuk sketsanya sudah beres. Step selanjutnya aku akan buka layer baru untuk membuat inking. Nah, untuk layer kalian bisa klik di sini, terus klik di icon plus. Nah, otomatis akan muncul layer baru. Dan jangan lupa untuk di layer sebelumnya, di layer sketsa ini, kita kecilkan opacity-nya dengan cara ditekan huruf N ini. Nah, tujuannya opacity ini untuk mentransparansi gambar atau layer. Nah, sehingga pas kita proses finishing nggak begitu terganggu. Jadi kita buat dia agak transparan gitu. Nah, ini untuk angka opacity-nya nih bebas. Ini tergantung nyamannya kalian dalam menggambar. Oke, nih aku rasa udah cukup di angka 26%. Selanjutnya kita balik ke layer baru. Nah, di layer baru ini kita jangan langsung menggambar. Kita jangan langsung menggambar kayak gitu. Karena apa? Karena belum disetting simetrinya. Jadi kan masih di satu sisi. Caranya untuk men-setting simetri agar dia aktif di layer yang baru adalah kita klik nih di icon layernya, bukan di tulisannya ya, tapi di icon layernya. Kemudian kita cari drawing assist. Oke, nah kalau udah ada tulisan seperti ini, otomatis ini sudah tuh, ya kan? Oke, untuk finishing sendiri aku akan menggunakan brush ini, brush yang paling aku suka yaitu Studio Pen. Cuman untuk saat ini aku tidak akan menggunakan garis yang begitu solid. Justru di sini aku akan menggunakan garis yang benar-benar seperti ini, seperti drawing pen ini. Jadi dia nggak begitu solid. Nih contoh misalnya kalau aku pakai Studio Pen yang ini, yang sudah aku setting, dia hasilnya itu sangat solid. Kalian bisa lihat hasilnya itu sangat solid sekali. Nah, sedangkan Studio Pen yang ini, yang tidak aku setting stabilization-nya itu terkesan agak lebih bergelombang. Justru aku mencari yang ini supaya hasilnya itu lebih natural. Oke. Nah, kita akan kita akan lanjut finishing. Di sini outline-nya akan berwarna hitam seperti ini. Terus
Ya udah, kita akan mulai. Bebas ya, mau dari mata boleh, mau dari bagian manapun boleh. Aku akan coba mulai dari bagian permata yang ini. Nah, kita akan mulai outline. Ini bagian outline ini bagian yang paling benar-benar aku suka, guys. Karena di sini aku bisa explore. Jadi kita nggak harus menggambar sesuai sketsa yang kita gambar di awal. Jadi kita bisa mengembangkannya. Karena sketsa itu kan sekedar garis bantu, yang apa? Yang tujuannya ya biar kita juga ada petunjuk arahnya lah. Ada petunjuknya dalam menggambar gitu. Di sini aku akan langsung buat beberapa detail ya. Kalau di video sebelumnya aku udah pernah buat gambar yang benar-benar tekniknya lebih cepat, yaitu dari outline kemudian lanjut ke proses warna, habis warna langsung ke bikin arsiran. Kalau sekarang aku akan langsung buat arsiran dari garis ini. Nah, kalian ikutin dulu video ini, jangan lupa di subscribe, oke? Nanti kita akan ketemu lagi pas di tengah-tengah proses inking ini.
Yo guys, balik lagi nih. Sekarang aku lagi proses buat apa ya? Ini kayak kumisnya lah, kumis. Terus ini aku hapus-hapus gitu guys, pakai brush yang sama yaitu Studio Pen. Jadi di sini kalian udah bisa lihat kan, garisnya sudah mulai detail, gambarnya juga mulai terlihat dimensinya. Terus kalau ini sebenarnya di zoom seperti ini, garisnya ini kasar banget, raw banget. Tapi itu justru yang aku pinginkan. Jadi aku udah mulai agak kurang sreg dengan karya-karya yang yang saya buat ya. Maksudnya yang karya-karyaku yang saya buat yang agak rapih tuh aku udah jenuh. Sekarang aku lebih suka karya yang benar-benar garisnya seperti ini, raw, lebih ekspresionis gitu. Makanya nih, kenapa garisnya begini? Oke, sekarang kita lanjut ke gambarnya. Di sini sudah mulai terlihat wajah dari si karakter ini. Jadi ini inspirasinya sebenarnya ada unsur barongnya, ada unsur rangdanya. Jadi unsur raksasanya juga ada. Terus secara konsep ornamennya juga ini aku coba buat ornamen yang benar-benar bukan ornamen pakem Bali, cuman looknya itu terlihat sudah terlihat gitu ya, aura Balinya, aura mistisnya pada karya ini. Dan by the way, kalian juga bisa ya sambil nonton, sambil praktek juga, karena yang terpenting kalau gambar itu menurutku belajar menggambar ya harus dipraktekkan gitu. Pokoknya dipraktekkan, jangan lupa diisi tanggal dan didokumentasikan karya kalian. Karena itu penting untuk suatu hari nanti kalian akan tahu perkembangan kalian itu seperti apa. Karyaku yang dari tahun 2010 itu masih sampai sekarang. Jadi aku bisa ingat awal-awal seperti apa, dan ketika tuh ingat perjuangan dulu tuh ketika membuat gambar itu seperti apa gitu. Nah, karena setiap karya itu menyimpan memori sebenarnya, menyimpan kenangan. Kita lanjut di bagian alis. By the way, kalian absen ya. Ini kira-kira viewersku nih kebanyakan dari kalangan apa nih? Anak kuliahan atau anak SMA, SMP? Terus kalian dari mana aja nih? Dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar kalau misalnya ada pertanyaan, ada saran, silahkan. Yang penting untuk kemajuan channel ini, kira-kira apa yang harus diperbaiki. Tapi apa ya, video-video yang dibuat di sini sebagian besar kayak sekarang ini sebenarnya nggak dipersiapkan dengan matang gitu, karena untuk mencari waktunya itu untuk sekarang ini aku susah, benar-benar harus curi-curi waktu di sela-sela pekerjaan. Jadi harap maklum kalau misalnya ada banyak ya lebih banyak kekurangan gitu. Tapi mudah-mudahan video yang kalian ini saat ini kalian tonton itu bisa memberikan manfaat lah, terutama nih untuk pemula ya, terutama untuk pemula. Oke, terus kita di sini isi aksen sedikit kali ya. Aksen permata. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses menggambar terumbu karangnya. Jadi ini cukup excited. Aku juga masih penasaran nanti bakal seperti apa. Dan tetap ikutin video ini dan di subscribe juga, di like dan di share juga. Oke, gaskan.
Ya guys, jadi ini gambarnya sudah selesai dan tidak akan diwarna. Jadi ini hanya black and white seperti ini. Oke. Dan ya seperti yang kalian lihat, topeng Bali aku kolaborasikan dengan terumbu karang. Di sini terumbu karangnya sendiri itu pasti bentuknya sudah surrealis ya, sudah imajinatif lah. Karena aku hanya berdasarkan dari membayangkan, jadi mungkin bentuknya sedikit aneh seperti ini, tapi ya itulah yang bikin karya kita menarik gitu, karena benar-benar di luar pakem. Termasuk ornamen yang aku bikin juga, ini mirip ornamen Bali, tapi sebenarnya bukan ornamen Bali, cuma inspirasinya yang datang dari ornamen Bali. Dan ini juga topeng Bali terinspirasi dari topeng Barong dan juga topeng Rangda yang aku mix sehingga lahirlah seperti ini. Dan sekian dulu untuk konten kali ini. Seperti biasa, yang sering aku bilang adalah konsisten itu sangat penting, dan video ini jangan hanya ditonton tetapi juga dipraktekkan. Itu yang paling penting agar skill gambar kalian itu semakin terasa ke depannya, dan explore segala jenis style atau teknik gambar, teknik lukisan, karena itu akan bermanfaat untuk ke depannya. Dan apalagi ya, pokoknya terus latihan deh buat kalian, dan jangan cepat puas, dan jangan lupa di komen, di share, dan di like video ini. Oke, Rakajana signing out, see you di konten selanjutnya. Bye bye.